Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya yakin IAI pasti akan besar karena memang kompak-kompak ya. Saya merasakan, kalau ini selama ini saya hanya dengar dari luar berita IAI orangnya kompak. Malam ini saya benar-benar bisa membuktikan bahwa IAI itu kompak. Kompak itu begini ya, baru duduk udah terasa Pak. Ini tanpa ada yang mengamando, semua ngadep ke sini. Ini kalau nggak kompak nggak mungkin ya. Tapi tetap sebagai akuntan kita harus profesional ya kan. Kayak saya ini ditelepon panitia, "Cak, ngisi acara ulang tahun IAI yang ke-61." Siap. Saya nggak mikir bayaran, saya nggak mikir honor. Bener nih Prof, tanya panitia, karena yang mikir kan memang panitia Prof. Saya kan tinggal terima. Nah, kalau saya ikut mikir nanti malah dijadikan panitia, repot saya. Walaupun pelawak saya profesional, karena saya tahu profesional itu kunci kesuksesan. Tepuk tangan buat profesionalisme kita semua. Karena saya ini bukan pamer, ini hanya promosi saja. Saya sudah hampir 4-5 tahun terakhir ini diundang di acara-acara di perusahaan untuk jadi motivator. Bener, saya awalnya juga ragu, saya ini pelawak kok jadi motivator. Mungkin karena gara-gara ada motivator yang nggak ngakuin anaknya itu Prof. Mungkin karena itu ya. Jadi jobnya lari ke saya gitu. Karena orang justru tahu saya nggak diakui anak saya. Jadi mungkin kasihan gitu. Awalnya saya ragu-ragu, tapi pertama kali saya coba, ada perusahaan Prof ngundang saya jadi motivator. Besoknya tutup. Loh, saya diundang kan hari Sabtu Prof, Minggu kan libur, tutup. Tapi Senin buka lebih bersemangat lagi gitu. Katanya saya membawa perubahan. Makanya sejak itu saya yakin jadi motivator. Ada di perusahaan ini lebih parah kondisinya. Separuh karyawannya jumlahnya ratusannya akan di PHK. Bahkan nama-nama karyawan yang akan di PHK itu sudah ditentukan. Seminggu sebelum kejadian mem-PHK itu mengundang saya jadi motivator. Dan yang paling saya syukuri karena seminggu berikutnya saya dapat kabar separuh karyawan yang namanya sudah ditentukan akan di PHK itu semua batal di PHK. Karena yang di PHK separuh lainnya Prof. Jadi saya tetap membawa perubahan nama-nama yang di PHK itu, minimkan itu. Bapak ketawanya karena saya itu sebenarnya apa ya? Saya itu sederhana, saya itu lulusan teknik, lulusan elektro. Tapi saya lulus, alhamdulillah lulus, walaupun terpaksa Bro. Tapi saya lulus. Dulu saya pernah keluar masuk, saya itu karyawan dulu, pernah jadi karyawan bertahan maksimal 3 bulan. Maksimal 3 bulan. Mesti dipecat, saya heran saya. Padahal saya ini orang apa ya, karyawan tuh penurut, nggak pernah nego-nego. Saya tuh punya 2 prinsip dalam bekerja dulu yang saya pegang teguh. Pertama, pekerjaan seberat apapun itu akan terasa ringan buat saya kalau tidak saya kerjakan. Itu saya pegang teguh, bener. Pekerjaan seberat apapun kalau nggak saya kerjakan rasanya ringan gitu. Itu. Yang kedua, pekerjaan seberat apapun kalau kita lakukan bersama-sama akan terasa rame. 2 prinsip itu saya pegang teguh, makanya saya maksimal ya kontrak percobaan 3 bulan, setelah itu pasti dipecat. Heran, saya selalu ketemu bos yang nggak betah punya karyawan saya, padahal saya betah punya bos apapun lah. Itu heran saya, sampai akhirnya saya diterima. Ini sering saya ceritakan jadi motivator ya, jadi motivasi, bahkan ini sudah sangat viral. Saya diterima bagian sales, akhirnya saya keterima bagian sales sepeda motor. Bayangkan kalau di Indonesia jualan sepeda motor tuh wah kayak kacang lah. Saya latihan jual beli, keterima bagian sales sepeda motor. Nih saat itu saya merasa saya akan sukses. Tanda tangan percobaan kerja itu 3 bulan saya lewati nggak terasa. Dipecat lagi. 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Bener, dipecat saya. Nganggur, nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Aneh ya, saya 3 bulan jadi sales motor, 1 motor pun nggak terjual. Nganggur nggak sampai seminggu, satu-satunya motor saya terjual. Kadang hidup ini memang ironis, nggak sampai sebulan tuh separuh perabot rumah itu terjual. Ya sejak itu saya jualan kulkas, TV itu gampang banget.
Berarti kan sebenarnya bakat sales saya itu tinggi Pak ya. Cuma munculnya di saat yang kurang tepat gitu aja. Bener. Saya tuh mohon maaf, bukan saya nggak bisa nyanyi. Saya itu apa? Kalau nyanyi itu susah berhenti. Nah, daripada nanti susah berhenti, mending tidak saya mulai. Itu prinsip saya seperti itu. Berikanlah atau serahkanlah sesuatu itu pada profesionalnya, yang ahlinya. Jadi menyanyi juga saya serahkan ke ahlinya. Di sini juga ada ahli menyanyi. Tepuk tangan buat Mas Helmi Yahya. Wah, hadir juga senior saya di stan. Dulu beliau kuliah, saya stan handphone. Itu memang hidup ini kadang-kadang nggak disangka-sangka ya kan. Tapi yang jelas sekali lagi karena kekompakan IAI, maka saya yakin IAI akan bertambah besar dan sukses. Tepuk tangan. Selain kompak-kompak ini harus dijaga, harus dirawat karena tidak akan berkurang dan bisa hilang. Harus tetap dijaga. Makanya acara seperti ini kalau dievaluasi memang sekiranya bagus, ini memang Prof akan mengadakan ini sebulan sekali Prof ya. Siap, saya siapkan waktu kalau sebulan sekali. Ini kalau bisa sebulan sekali membantu jalannya roda perekonomian keluarga saya maksudnya. Nah, berikutnya apa? Kenapa saya yakin IAI akan besar? Selain kompak, sehat-sehat. Walaupun usia dibilang tidak muda, tapi sehat itu nampak dari apa? Tertawa. Orang tertawa itu orang sehat. Yang tidak sehat, yang ditertawakan. Jadi malam ini saya merelakan kesehatan saya demi kesehatan Bapak Ibu sekalian. Gak masalah saya dianggap gak sehat, yang penting Bapak Ibu sehat. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat, tertawa, dan tertawa itu membuat sehat. Sederhana. Atau kalau suka olahraga cukup lari, jogging, lari kecil aja, itu membuat sehat. Jadi tertawa dan lari itu bisa membuat kita menjaga kesehatan dan tetap sehat, asal tidak barengan. Loh ini bener. Kalau dilakukan berbarengan itu justru indikasi kita tidak sehat. Kalau nggak percaya silakan besok pagi Bapak Ibu lari-lari sambil ketawa-ketawa sendiri gitu. Pasti orang lihat, wah nggak sehat. Tertawa dan lari sehat asal terpisah. Itu jadi mohon maaf sekali lagi, kompak, sehat ini modal utama. Harus dirawat, dijaga karena bisa berkurang bahkan hilang. Saya ini menjaga kesehatan, umur saya 48 Prof, tapi saya terlihat seperti 47 Prof ya. Loh, setahun itu lama loh. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan duduk di sini setahun, pasti terasa lama. Nggak sembarangan, makanya harus dijaga. Saya urusan kesehatan ini mohon maaf, kalau ada keluarga dokter saya mohon maaf, ini pengalaman pribadi bukan bermaksud apa. Sejak umur saya kepala 4, saya udah kapok ke dokter. Karena dokter di Indonesia ini Prof, kepo Prof. Bukan kepo, apa? Lebih dari kepo. Ngurusi hal-hal yang bukan urusannya. Bener nih. Pernah saya umur kepala 4, 41, awal 41 umur saya meriang. Biasanya dulu sakit sedikit ke dokter, sakit sedikit ke dokter. Saya umur 41, saya meriang periksa ke dokter. Ditanya macam-macam saya nggak masalah. Satu pertanyaan yang bikin saya kaget, dokter nanya, Calondong punya gula? Ini dokter sudah mencampuri urusan dapur saya. Loh, saya mau punya gula, punya garam, punya cabai, punya merica, itu kan urusan dapur saya. Dokter kok Calondong punya gula? Saya langsung berdiri, Dok mohon maaf, saya kesini meriang mau periksa, bukan mau ngajak rujaan, ya bilang. Lah ditanya punya gula atau enggak, dikira saya mau ngajak rujaan. Sejak itu saya sakit nggak pernah ke dokter. Seminggu yang lalu saya tuh pusing, saya tetap nggak pernah ke dokter. Saya sampai pusing Bro, mikirin pusing saya itu. Tapi tetap saking kapoknya ke dokter. Makanya harus dijaga ya. Kompak sudah, sehat sudah. Nah yang terakhir, indikasi IAI akan besar karena Bapak Ibu sekalian ini orang-orang yang sabar. Tepuk tangan sekali lagi, sabarnya luar biasa. Orang sabar itu seperti ini. Saya belum lucu, ditunggu lucunya. Nggak buru-buru ketawa sebelum saya lucu. Ini orang sabar.
Kalau saya nggak lucu tetap bertahan. Kalau mungkin nggak sabar saya udah dilempar botol itu kan. Sabar itu harus dilatih juga. Saya walaupun kelihatannya seperti ini, saya ngelatih sabar itu seingat saya sejak awal sekolah. Kelas 1 SD dulu awal masuk sekolah saya ngelatih sabar. Saya dulu sekolah masuk jam 7 pagi, bro. Teman saya setengah 7 sudah datang. Itu kan nggak sabar, buru-buru. Loh, iya toh, sekolah jam 7 kok setengah 7 sudah datang. Nggak sabaran. Memang kalau dia setengah 7 datang pelajaran dimulai, kan enggak. Teman saya itu kadang-kadang aneh. Ada yang jam 6:15 sudah datang, itu lebih nggak sabar lagi. Kalau saya sekolah jam 7, saya sabar. Saya 7:15 baru datang. Kadang setengah 8 baru datang. Dimarahi sama guru. Aneh, muridnya sabar kok gurunya nggak sabar. Bener kejadian ini. Ulangan, bayangkan dulu kalau saya SD ulangan waktu 60 menit. Teman saya ada katanya pinter, baru 30 menit dikumpulkan. Katanya dia pinter, tapi saya nyontek nggak boleh. Ini kan meragukan kepinterannya. Loh, ya, mungkin dia melarang saya nyontek nggak boleh, dia takut kalau sebenarnya nggak pinter. Ya kalau pinter, kalau saya temen kasih kamu, nih tak kasih contekan temen, nyontek enggak, ini saya kasih, saya akan nyari temen buat nggak naik kelas ini. Contekan. Masa waktu 60 menit baru 30 menit dikumpulkan, nggak sabaran. Kalau saya sabar 60 menit ya 60 menit. Kadang sampai ditarik-tarik sama guru baru saya berikan ulangan itu gitu. 2 tahun saya dulu SD nggak naik kelas. Dikeluarkan sama kepala sekolah. 2 tahun nggak naik kelas dikeluarkan sama kepala sekolah. Loh, yang nggak naik kelas 2 tahun sabar kok kepala sekolahnya nggak sabar. Ini hati-hati kalau cari sekolah ya, buat anak, buat cucu kita harus jangan sampai salah pilih sekolah kayak saya. Dapat guru dan kepala sekolah yang nggak sabar. Aduh, ini sampai kapan acaranya? Ini sebenarnya rangkaian acaranya sudah selesai, tapi saya sebenarnya saking pengen menghiburnya ini karena saking senengnya saya diundang IAI ya. Ini kalau tapi seneng saya itu apa? Sederhana gitu, walaupun kompak, sehat, sabar semuanya. Wah, tapi kesederhanaan itu terasa gitu. Ulang tahun setahun cuma sekali gitu kan. Ini kalau nggak sederhana nggak bisa. Walaupun saya berharap kalau bisa ya paling enggak ya setahun 2 kali lah, Pak. Ya nggak apa-apa ya, ulang tahun bayangan gitulah. Saya pokoknya kalau untuk IAI saya siapkan waktu, saya siapkan tenaga, jangan pernah mikir bayarannya, karena buat saya uang nomor 6. 1 sampai 5 kan Pancasila. Jadi jangan lupa komen dan like, subrek juga sama lonceng. biar bisa tahu kalau ada video terbaru. Kalau di sosmed lain, Follow kita juga ya. bye bye.